Baik, selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok Elang ingin mempresentasikan hasil tugas UAS kami tentang logistik pertanian di mata kuliah MSSI. Sebelumnya di sini saya Ilham Sondanan sebagai moderator, kemudian ada teman saya Emri Faldi, kemudian ada Muhammad Zaki, kemudian ada Freddy Swanto, ada Jody, dan ada Tuan Akbar. Baik, untuk selanjutnya di latar belakang akan dijelaskan oleh saudara saya. Baik, saya akan membacakan latar belakang. Di sini sektor pertanian memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, baik sebagai penyedia kebutuhan pangan maupun sebagai sumber mata pencarian masyarakat. Namun besarnya potensi sektor pertanian tersebut belum sepenuhnya didukung oleh sistem distribusi dan logistik yang efisien. Proses distribusi hasil panen masih menghadapi berbagai kendala seperti rantai pasok yang panjang, keterlibatan banyak perantara, serta lainnya. Selain permasalahan distribusi, pengelolaan informasi logistik pertanian juga masih belum optimal. Banyak kegiatan penyerataan hasil panen atau stok pemantauan distribusi yang dilakukan secara manual dan tidak terintegrasi. Kondisi ini menyulitkan pengambilan keputusan serta meningkatkan risiko ketidaksesuaian antara pasokan dan kebutuhan pasar. Perkembangan teknologi informasi memberikan peluang untuk meningkatkan efisiensi logistik pertanian melalui penerapan sistem informasi dan e-logistik yang terintegrasi. Dalam konteks Kota Palembang sebagai pusat distribusi hasil pertanian dari daerah penyangga, diperlukan perencanaan strategis SI logistik pertanian yang mampu menyelaras kebutuhan distribusi dengan pemanfaatan teknologi informasi. Perencanaan ini diharapkan dapat mendukung efisiensi, transparansi, dan keberlanjutan distribusi hasil panen. Next. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana kondisi dan permasalahan sistem informasi logistik pertanian saat ini yang mempengaruhi kelancaran distribusi hasil panen di Kota Palembang. Dan kedua, bagaimana rumusan penyusunan dan bentuk perencanaan strategis sistem informasi logistik pertanian yang dapat mendukung peningkatan efisiensi dan koordinasi distribusi hasil panen di Kota Palembang. Tujuannya itu menyusun perencanaan strategis sistem informasi logistik pertanian. Yang kedua, mendukung pengembangan sistem informasi logistik pertanian yang selaras. Dan yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi dan koordinasi distribusi hasil panen melalui pemanfaatan sistem informasi. Manfaat yang diberikan yaitu memberikan acuan strategis dalam pengembangan sistem informasi logistik pertanian. Yang kedua, mendukung peningkatan efisiensi, koordinasi, dan transparansi distribusi hasil panen. Yang ketiga, menjadi referensi akademik dalam perencanaan strategi sistem informasi pada sektor logistik pertanian. Selanjutnya di sini kami memakai metode pengembangan yaitu word mapper. Metode yang digunakan dalam penyusunan perencanaan strategis ini dipilih karena memberikan kerangka kerja yang sistematis dalam menyelaraskan strategi bisnis dengan strategi SI. Pendekatan ini dilakukan melalui analisis lingkungan bisnis dan analisis sistem informasi untuk menghasilkan rekomendasi strategi sistem informasi yang mendukung tujuan organisasi. Oke, next. Oke, selanjutnya ada metode pengumpulan data. Di sini yang pertama wawancara digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi logistik pertanian, khususnya proses distribusi hasil panen dan pemanfaatan sistem informasi yang berjalan saat ini. Kemudian ada observasi dan studi literatur. Di sini dilakukan secara tidak langsung melalui jurnal ilmiah yang membahas logistik pertanian dan pemanfaatan sistem informasi di Indonesia. Kemudian juga mencari jurnal yang menjelaskan perencanaan strategi sistem informasi dengan metode word and paper. Selanjutnya ada analisis bisnis internal. Analisis bisnis internal bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi internal pengelolaan logistik pertanian yang memengaruhi efektivitas distribusi hasil panen di Kota Palembang. Yang pertama ada analisa CSF yang merupakan faktor-faktor kunci yang menentukan keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Di sini sudah kami buat tujuan bisnis. Yang pertama, distribusi hasil panen yang efisien. CSF-nya ketepatan waktu pengiriman hasil panen. Tujuan bisnisnya peningkatan kualitas produk. CSF-nya penanganan pasca panen dan distribusi yang cepat. Tujuan bisnis koordinasi antar pelaku logistik. CSF-nya ketersediaan informasi distribusi yang terintegrasi. Tujuan bisnis transparansi data logistik. CSF-nya akurasi data stok
harga, dan permintaan. Tujuan bisnis keberlanjutan logistik pertanian, CSF-nya, pengurangan pemborosan dan kerusakan produk. Kemudian ada value chain. Analisa value chain digunakan untuk mengidentifikasi aktivitas utama dan aktivitas mendukung dalam pengelolaan logistik pertanian yang memberikan nilai tambah terhadap distribusi hasil panen. Yang pertama, inbound logistik, yang dimana pengumpulan hasil panen dari petani ke pengepul atau titik distribusi awal. Yang kedua, operation, penyortiran, pengemasan, dan penyimpanan sementara hasil panen. Ketiga, outbound logistik, distribusi hasil panen ke pasar induk, pedagang besar, atau konsumen. Yang keempat, marketing dan sales, penentuan harga dan penyaluran produk ke pasar. 5, servis, penanganan keluhan kualitas dan keterlambatan distribusi. Selanjutnya ada analisis bisnis eksternal. Di sini ada analisa Porter's Five Force, digunakan untuk memahami tingkat persaingan dan tekanan eksternal dalam logistik pertanian di Kota Palembang. Yang pertama, ancaman pendatang baru relatif sedang karena distribusi pertanian memerlukan jaringan dan akses pasar. Yang kedua, daya tawar pemasok tinggi, terutama pada petani sebagai pemasok utama hasil panen. Ketiga, daya tawar pembeli tinggi karena pedagang besar dan pasar memiliki pengaruh harga. Keempat, ancaman produk pengganti rendah hingga sedang, tergantung jenis komoditasnya. Yang kelima, persaingan antar pelaku tinggi, terutama antar pengepul dan distributor. Hasil analisa menunjukkan bahwa efisiensi logistik dan transparansi informasi menjadi faktor penting untuk meningkatkan daya saing distribusi pertanian. Dan untuk analisis SPOT-nya sendiri, yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Yang pertama, Kota Palembang memiliki peran strategis sebagai pusat distribusi hasil pertanian dari daerah penyangga. Yang kedua, ketersediaan hasil panen relatif stabil dan didukung oleh tingginya permintaan pasar. Yang ketiga, dukungan kebijakan pemerintah terhadap sektor pertanian dan ketahanan pangan. 4, infrastruktur transportasi dasar sudah tersedia untuk mendukung distribusi. Dan yang kelima adalah potensi penerapan sistem informasi dan e-logistik dalam logistik pertanian. Next. Untuk weakness atau kelemahan, yang pertama itu sistem pencatatan dan pengelolaan distribusi hasil panen masih banyak dilakukan secara manual. Yang kedua, data logistik belum terintegrasi antar pelaku distribusi. Yang ketiga, koordinasi antar petani, pengepul, dan distributor masih lemah. Yang keempat, resiko keterlambatan pengiriman dan kerusakan hasil panen masih tinggi. Dan yang terakhir adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam operasional logistik masih terbatas. Untuk opportunity-nya atau peluang, yang pertama, yang semakin pesat. Yang kedua, pemanfaatan cloud computing untuk integrasi data logistik. Yang ketiga, penggunaan aplikasi mobile untuk pencatatan dan monitoring distribusi. Yang keempat, dukungan kebijakan digitalisasi sektor pertanian. Dan yang kelima adalah kebutuhan pasar akan transparansi, harga, dan distribusi hasil pertanian. Next. Dan terakhir yaitu adalah threat atau ancaman. Yang pertama ada tingginya persaingan antar pelaku distribusi hasil pertanian. Yang kedua, fluktuasi harga dan perubahan permintaan pasar yang cepat. Yang ketiga, ketergantungan petani terhadap perantara distribusi. Yang keempat, resiko gangguan distribusi akibat cuaca dan kondisi lapangan. Dan yang terakhir adalah resistensi sebagai pelaku terhadap penggunaan teknologi baru. Strategi SI atau TI. Strategi SO, strategi atau opportunity. Yang pertama, memanfaatkan kekuatan internal untuk menangkap peluang teknologi. Yang kedua, mengembangkan sistem informasi logistik pertanian terintegrasi untuk mendukung distribusi hasil panen di Kota Palembang. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi cloud computing sebagai basis integrasi data logistik antar pelaku distribusi. Dan terakhir adalah menerapkan sistem e-logistik untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi distribusi hasil panen. Strategi. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada strategi WO atau weakness dan opportunity. Yang pertama adalah memanfaatkan peluang teknologi untuk mengatasi kelemahan internal. Yang kedua, mengganti pencatatan manual dengan sistem informasi logistik digital yang terkomputerisasi. Yang ketiga, membangun integrasi data logistik antar petani, pengepul, distributor, dan pasar. Yang keempat, mengembangkan
dashboard informasi logistik sebagai pendukung pengambil keputusan. Next. Selanjutnya adalah strategi ST atau Strength dan Threat. Yang pertama, memanfaatkan kekuatan internal untuk menghadapi ancaman eksternal. Yang kedua, meningkatkan daya saing distribusi melalui sistem informasi logistik. Yang ketiga, memanfaatkan data distribusi dan permintaan pasar untuk mengantisipasi harga yang meningkat. Yang keempat, meningkatkan kecepatan dan ketepatan distribusi guna menjaga kualitas hasil panen. Next. Yang selanjutnya ini ada strategi WT atau weakness dan threat. Yang pertama adalah meminimalkan kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal. Yang kedua, melakukan standarisasi proses distribusi berbasis sistem. Yang ketiga, meningkatkan akurasi dan keamanan data logistik untuk mengurangi kesalahan distribusi. Yang keempat, mengurangi ketergantungan terhadap perantara melalui peningkatan transparansi informasi. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Zaki Aulia. Baiklah, sekarang portofolio aplikasi. Portofolio aplikasi disusun menggunakan FC Farland Strategic Grid untuk mengelompokkan aplikasi sistem informasi logistik pertanian berdasarkan tingkat kepentingan terhadap operasional saat ini dan kontribusinya terhadap strategi jangka panjang. Hasilnya, pemetaan portofolio aplikasi digunakan sebagai dasar penentuan prioritas pengembangan sistem informasi. Yang pertama, ada strategi. Aplikasi yang berperan penting dalam mendukung keunggulan strategik dan pengambilan keputusan. Yang pertama, informasi logistik pertanian terintegrasi. Yang kedua, sistem distribusi hasil panen. Yang ketiga, sistem monitoring stok dan harga. Terus ada bagian 2, factory atau operasional aplikasi yang dibutuhkan untuk mendukung operasional logistik harian, yaitu yang pertama, sistem pencatatan distribusi dan pengiriman. Yang kedua, sistem pencatatan stok gudang. Yang ketiga, sistem administrasi transaksi distribusi. Next. Yang ketiga, ada support atau pendukung. Aplikasi pendukung yang membantu administrasi dan manajemen internal. Yang pertama, sistem administrasi umum. Yang kedua, sistem pengelolaan sumber daya manusia. Ada bagian keempat, yaitu high potential. Aplikasi yang berpotensi menjadi strategik di masa depan. Yang pertama, aplikasi monitoring distribusi. Yang kedua, dashboard digital logistik pertanian. Yang ketiga, integrasi data logistik berbasis cloud. Next. Di sini ada usulan infrastruktur SITI. Pada bagian hardware, yang pertama server pusat untuk pengelolaan database logistik terintegrasi. Yang kedua, komputer atau laptop untuk petugas administrasi dan pengelolaan logistik. Yang ketiga, perangkat mobile untuk pencatatan dan monitoring distribusi di lapangan. Yang keempat, perangkat pendukung seperti printer dan media penyimpanan cadangan. Next. Yang selanjutnya ada software. Yang pertama, sistem operasi server dan klien yang stabil dan aman. Yang kedua, database manajemen sistem untuk pengelolaan data logistik terpusat. Yang ketiga, aplikasi sistem informasi logistik pertanian sesuai portofolio aplikasi. Yang keempat, perangkat lunak, keamanan data, dan sistem backup. Next. Ada networking. 1. Koneksi internet yang stabil di seluruh titik distribusi logistik pertanian. 2. Jaringan lokal atau LAN pada kantor pengelolaan logistik. 3. Infrastruktur jaringan berbasis cloud untuk integrasi data antar pelaku logistik. 4. Sistem keamanan jaringan seperti firewall dan pengamanan akses jaringan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, di sini ada roadmap aplikasi dari SI ini. Yang pertama kita ada tahap jangka pendek di mana ada dibagi 3, yaitu pengembangan sistem pencatatan distribusi dan pengiriman, kemudian yang kedua pengembangan sistem pencatatan stok gudang, yang ketiga implementasi sistem administrasi transaksi distribusi. Jika kita menggunakan tahap jangka menengah, itu ada 4. Pertama itu pengembangan sistem informasi listrik, logistik, pertanian terintegrasi. Yang kedua, implementasi sistem distribusi hasil panen. Yang ketiga, pengembangan sistem monitoring stok dan harga. Yang keempat, penerapan database terpusat berbasis cloud. Next. Nah, kemudian di sini ada tahap jangka panjang, di mana ini dibagi 4, di mana yang pertama itu pengembangan aplikasi mobile monitoring distribusi. Kedua itu implementasi dashboard logistik pertanian. Yang ketiga optimalisasi integrasi data logistik antar pelaku distribusi. Yang keempat peningkatan fitur analitik dan pelaporan untuk pengambilan keputusan strategis. Next. Baik, di sini ada kesimpulan dari hasil tugas yang kami kerjakan. Berdasarkan hasil analisis yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan logistik pertanian di Kota Palembang masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal pencatatan data, koordinasi distribusi, dan integrasi informasi antar pelaku logistik. Meskipun demikian, Kota Palembang memiliki potensi strategis sebagai pusat distribusi hasil pertanian dengan dukungan permintaan pasar dan kebijakan pemerintah. Pemanfaatan potensi tersebut belum optimal akibat keterbatasan sistem informasi logistik. Jadi penerapan perencanaan strategis sistem informasi menggunakan metode Word dan paper memberikan kerangka kerja yang sistematis dalam menyelaraskan kebutuhan bisnis dengan pengembangan SIPI. Dengan adanya sistem informasi logistik pertanian yang sudah terintegrasi, diharapkan efisiensi, transparansi, dan keberlanjutan distribusi hasil panen dapat meningkat. Next. Sini ada saran, yaitu pengembangan sistem informasi logistik pertanian disarankan dilakukan secara bertahap sesuai dengan roadmap aplikasi yang telah dirumuskan agar implementasi dapat berjalan efektif dan terukur. Selain itu juga diperlukan komitmen dan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah maupun pelaku logistik dalam upaya mendukung penerapan sistem informasi. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga melalui pelatihan dan pendampingan. Ini perlu menjadi perhatian agar sistem informasi yang dikembangkan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami, yaitu kelompok elang. Jika ada salah kata maupun perkataan yang kurang berkenan atau kurangnya kerjasama dari kami mohon maaf. Berhasil atau tidaknya seorang presenter mencapai tujuan dari presentasi tergantung dari bagaimana dia menutup presentasinya. Terima kasih, selamat pagi. Pagi. Jaya.